Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel aku. Dan aku berharap semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat. Nah, senang banget aku bisa ketemu kalian lagi dalam video ini. Mungkin kalian udah baca judulnya. Dan sesuai dengan judulnya, hari ini aku nggak bakal nge-review tas, tapi aku akan melakukan suatu hal yang sedikit berbeda. Berbedanya di bagian mana aku bakal kasih tahu kalian insight yang menarik banget dari sebuah novel. Dan jujur, novel ini juga ngajarin aku tentang banyak hal. So, aku bakal langsung kasih tahu kalian. Novelnya judulnya adalah Hermes Temptation. So guys, jadi mungkin ada di antara kalian yang udah baca juga. Hermes Temptation ini ditulis oleh Vivi, aka Fitria Yusuf dan Alexandra Dewi. Dan aku ngeliat banyak banget value yang bisa kita dapat dari novel ini. Seperti ini bentukannya. Jadi ini adalah national bestseller. Kalian bisa lihat covernya seru banget. Kita bakalan langsung buka. Di halaman pertama udah dikasih quotes dari penulisnya. Dari Alexandra Dewi, dia nulis, "Tujuan hidup tertinggi saya terus mempercantik internal glamor saya. Karena tampak luar hanyalah tampilan sebatas kulit." Menarik ya? Terus Fitria Yusuf nulis, "Saya membangun koleksi fashion dimulai dari kepercayaan diri dan wawasan positif terlebih dahulu. Dan saya tidak akan membiarkan apa yang saya punya dan tidak saya punya mendikte apakah saya superior atau inferior terhadap orang lain." Menarik banget karena di awal aja mereka kasih tahu bahwasanya yang ngebikin kita jauh lebih berharga, yang ngebikin kita jauh lebih bermakna di mata orang lain itu sebenarnya bukan tampilan luar kita atau apa yang melekat di dalam diri kita, melainkan kekayaan hati kita, ketulusan hati kita sebagai seorang manusia. Aku bakalan kasih gambaran awal tentang cerita di buku ini. Jadi ceritanya adalah tentang persahabatan dari dua penulisnya, which is adalah Fitria Yusuf dan Alexandra Dewi yang membangun sebuah grup BlackBerry Messenger dulu tahun 2012, karena buku ini ditulis di tahun 2012. Yang dilakukan oleh dua orang penulis ini, which is adalah Alexandra Dewi dan Vivi. Mereka adalah seorang seller yang benar-benar pergi langsung ke Paris untuk menjemput tas-tas yang banyak diminati, dan saat itu yang paling diminati adalah Birkin dan Kelly. Kemudian di sana mereka beneran ketemu sama orang-orang lain dari Asia dan digambarin di buku ini. Lucu banget animasinya. Selama di Paris, schedule-nya itu kayak cuman dari hotel ke Hermes, kemudian ke Hermes satunya, kemudian balik lagi ke hotel. Begitu seterusnya. Sampai segitunya. Nah, Hermes ini sebenarnya bisa dibilang, kalau di buku ini sih disebutkan, kok ada ya bisnis yang menyulitkan customernya. Kenapa sih mereka nggak produksi aja banyak, kemudian dijual supaya mereka bisa dapat keuntungan sebanyak mungkin. Tapi bukan itu yang dilakukan Hermes, melainkan Hermes ini mereka butuh loyalty customer. Jadi kalau customer ini terbukti loyal, barulah mereka akan mendapatkan tas yang mereka inginkan. Waiting listnya itu panjang banget dan kalian nggak bisa langsung masuk waiting list itu. Kalian memang harus datang dulu, beli aksesoris, kemudian di visit ketiga kalian baru bisa masuk ke daftar tunggu. Di tas ini juga diceritakan bahwasanya sebenarnya mereka prihatin dengan orang-orang yang kenapa sih gara-gara demam Birkin ini yang kalau harganya melejit semakin mahal, orang itu justru malah bukannya demand-nya turun tapi justru demand-nya naik gitu. Apa sih sebenarnya yang salah dengan mindset orang-orang ini? Kemudian ada satu hal lagi yang sebenarnya membuat Fitria Yusuf dan juga Alexandra Dewi ini di buku ini mereka nulis, apa ya sebenarnya yang salah dengan orang-orang di Indonesia? Kenapa mereka sangat mendewakan apa yang mereka tenteng? Kenapa mereka sangat mendewakan tas-tas itu? Sementara pas waktu mereka di Paris, orang-orang di Paris, which is adalah Parisian, itu mereka memperlakukan Birkin dan Kelly ya selayaknya tas gitu ya. Udah kalau misalnya mereka lagi hangout, tasnya ditaruh di bawah dan nggak peduli juga. Biarin aja toh tas berfungsi sebagai sebuah tas. So guys, kali ini aku bakal kasih tahu kalian sebuah insight yang menarik banget, sebuah message yang menarik banget dari penulisnya. Jadi kalau kalian bisa melihat dengan jelas dan terbaca, di sini dituliskan, kebahagiaan tidak datang dari barang-barang yang Anda miliki, melainkan apa yang ada di hati Anda. Saya sungguh-sungguh percaya, dan ini akal sehat, mestinya tidak ada seorang pun yang mengorbankan harga dirinya hanya demi sebuah tas. Karena di sini mereka bertemu dengan banyak orang yang ngotot, kayak sebagai contoh,
Jadi Anda mungkin tidak punya tas Birkin atau Kelly. Lantas kenapa? Jangan pernah membiarkan orang lain membuat Anda merasa tidak berharga hanya karena Anda tidak punya barang tertentu. Percayalah, kalau Anda bilang bahwa harga diri, ketulusan, serta kejujuran Anda itu jauh lebih penting, dan percayalah, saya bilang bahwa mempertahankan reputasi Anda demi integritas itu tidak ternilai harganya. Anda dapat membeli tas Birkin dengan cicilan 12 kali 0% kapan saja. Tapi Anda tidak akan pernah bisa membeli kembali reputasi yang telah tercoreng dan teman-teman, itulah kenyataan pahitnya. Semoga kalian bisa dapat poinnya. Kita nggak bisa determine diri kita berdasarkan fashion item atau fashion stuff yang menempel di diri kita berdasarkan tas yang kita tenteng. Karena kadang yang kelihatan dari luar itu nggak selamanya bagus di dalam. Yang tampak belum tentu sama dengan isinya. Luarnya bagus, tapi dalamnya ada yang bisa menggaransi. No one. Kadang-kadang seorang penyalur menjanjikan bahwa tas tertentu sudah kami dapatkan dan akan dikirim segera. Pokoknya nggak masalah, lihat saja tasnya besok, lalu ketika kami sedang melompat-lompat kegirangan, telepon atau SMS menyedihkan itu datang mengatakan, "Ups, tahu nggak? Gue salah, sorry, tasnya sudah dijual ke orang lain." Saya pernah ngalamin ini, dan dulu kayak sedih banget, tapi sekarang saya sudah bisa lebih menerima dan sudah bisa lebih bersikap dewasa. Dulu kecewa banget, dulu sempat marah pas waktu mengalami hal kayak gini. Jadi saya dapat tas yang lama banget saya incar dan akhirnya sudah deal sampai harganya, saya udah lihat detailnya, begitu saya lock, besoknya lagi dikabarin, ternyata udah nggak ada dong barangnya. Sedih banget, tapi sekarang ya udah. Nah, itu tadi adalah chat dimana dulu sempet aku juga ngalamin hal serupa, tapi ya udahlah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya dan kita tidak bisa memaksakan apa yang belum ditakdirkan menjadi milik kita. Kunci saya untuk mempertahankan hubungan dengan Dewi dan mungkin hubungan-hubungan lain adalah dengan selalu menyampaikan kata-kata dan kalimat saya dengan hati-hati. Jadi, karena memang bisnis ini dibangun berdua, berpartner, apalagi cewek-cewek, pasti mereka sering berselisih paham. Kemarin kayaknya di video kedua aku juga bilang, sebisa mungkin kita tuh menjaga hubungan baik dengan orang-orang lain di sekitar kita, karena kita nggak pernah tahu kita di masa depan akan jadi apa, dan mungkin di masa depan kita akan berhubungan dengan siapa. Jadi kalau bisa akan lebih nyaman dan lebih enak kalau misalnya kita punya hubungan baik dengan semua orang. Sekali lagi ditegaskan di buku ini, bahwasanya Anda bukanlah tas yang Anda jinjing. Jadi balik lagi, mungkin ada di antara kamu yang sekarang masih ada di fase dimana menganggap, level of confidence saya tuh kalau misalnya saya bawa brand tertentu. Saya rasa bukan itu poinnya, makanya kayak dari kemarin dan di video sebelumnya juga saya bilang, beli tas itu adalah yang paling fungsional, yang paling bermanfaat, yang paling pas buat kamu. Mana yang paling beneran kamu butuhkan dan kamu punya strong reason kenapa kamu memang butuh tas itu. Kemudian ada satu statement lagi yang dituliskan, saya bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan tas kulit yang dibuat dengan indah di dalam kotak oranye mendikte perasaan saya. Entah untuk merasa lebih rendah atau lebih tinggi terhadap orang-orang lain. Mungkin saya orang pertama yang menyatakan bahwa saya bangga tidak punya tas Birkin Himalaya ukuran 35 yang bertahtakan berlian, tapi masih menganggap diri saya orang yang paling beruntung di dunia. Nama saya Fitria Yusuf dan saya tidak pernah merasa lebih hidup dibandingkan hari ini. By the end of this story, setelah dua penulis ini mereka bilang bahwasanya mereka sempat berada di fase di mana mereka itu sangat obses, sangat memiliki kemauan yang kuat, memiliki tekad yang kuat akan sesuatu. Ada titik di mana akhirnya mereka mengakui kalau hidup udah deh ngalir aja. Seperti apa keseruannya kalian bisa baca sendiri, karena emang buku ini seru banget. Aku baca buku ini bisa sampai yang ketawa-ketawa sendiri. Aku baca buku ini sampai bisa merasa ini tuh aku banget loh gitu. Ini tuh aku banget, oh iya bener banget loh, ada loh orang kayak gini ternyata. Di buku ini juga kita bakalan diajarin beberapa info penting tentang tas-tas Hermes. Jadi di sini kita dikenalin sama yang namanya Birkin, sama yang namanya Kelly, kemudian ada Kelly Lakis, ada So Kelly,
ada Constant, dan yang lain-lainnya. Pas kalian udah pada tahu dan kalian bisa lihat sendiri, since I'm not a big fan of Hermes, jadi aku juga nggak terlalu mengenal banyak jenis Hermes, karena kalau misalnya kita lihat yang namanya Hermes itu, mereka keunggulannya adalah di kualitas kulitnya, dan mereka punya jenis-jenis kulit eksotis. Sementara kalau aku, I'm a big fan of monogram, karena buat aku monogram itu kayak batik ya, aku ngelihatnya monogram itu jadi motif yang keren banget, yang bisa kita padu-padankan, kombinasinya itu kadang unik banget buat aku. Dan monogram dari tahun ke tahun itu kan beda, monogramnya Dior beda, monogramnya LV, monogramnya Gucci. Buat aku, those are beautiful. Di bagian akhir dari novel ini, kita juga diajari tentang jenis-jenis kulit. Kemudian yang paling menarik adalah bagaimana cara melafalkan brandnya sendiri. Supposed to be Hermes. Menarik banget sih. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen juga mengoleksi tas, aku rasa buku ini adalah buku yang wajib kalian baca terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk membeli tas, khususnya untuk kalian pecinta Hermes. Demikian video yang aku buat kali ini. Jangan lupa like kalau kalian memang suka video ini. Kemudian kasih komen, masukkan video berikutnya supaya lebih menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Catch me on my Instagram @tulusawe. Bye-bye.